Hari yang penuh keberkahan. Hari yang penuh kebahagiaan. Setelah sebulan penuh berpuasa, umat Islam menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Namun, tahukah Anda? Idul Fitri bukan sekadar perayaan, melainkan memiliki sejarah panjang yang penuh makna. Dahulu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki tradisi perayaan yang dirayakan dengan penuh kemeriahan. Namun, ketika Rasulullah membawa cahaya Islam, Allah mengganti perayaan mereka dengan hari yang jauh lebih mulia, Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu, bagaimana sejarah Idul Fitri pertama kali disyariatkan? Apa makna sesungguhnya di balik hari yang disebut sebagai kembali ke fitrah ini? Temukan jawabannya hanya di cahaya kisah Islami. Hari Raya Idul Fitri, yang lebih akrab disebut sebagai Lebaran, merupakan salah satu hari besar yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Pada hari istimewa ini, umat Muslim melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara, tetangga, serta kerabat lainnya. Lebaran diperingati setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah, yang menandai berakhirnya ibadah puasa di bulan Ramadan dan menjadi simbol kemenangan spiritual bagi kaum muslimin. Lebaran menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali kepada keadaan yang bersih dan suci, sesuai dengan makna dari kata fitri, yang berasal dari bahasa Arab, yang dapat diartikan sebagai suci atau fitrah. Dengan demikian, Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar perayaan biasa, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan diri, memperbaiki hubungan sosial, dan memulai kehidupan dengan hati yang lebih bersih. Selain itu, Idul Fitri juga merupakan wujud kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh menahan diri dari makan, minum, dan berbagai hal yang dapat membatalkan puasa. Kesabaran dan ketakwaan yang telah dibangun selama bulan Ramadan diharapkan tetap berlanjut setelah datangnya hari kemenangan ini. Perayaan Idul Fitri memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan perjalanan Islam di masa lalu. Terdapat dua peristiwa penting yang melatar belakangi sejarah Hari Raya Idul Fitri, yaitu peristiwa Perang Badar dan tradisi Hari Raya yang telah ada di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sejarah mencatat bahwa Idul Fitri pertama kali dirayakan pada tahun kedua Hijriyah, yang bertepatan dengan kemenangan kaum Muslim dalam Perang Badar. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam perjuangan Islam, menandakan keberhasilan kaum Muslim dalam menghadapi tekanan dan serangan dari kaum Quraisy. Dengan demikian, di balik perayaan Idul Fitri, terdapat jejak perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran Islam. Selain itu, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyah juga memiliki hari raya mereka sendiri. Namun, setelah Islam berkembang, Nabi Muhammad SAW mengganti tradisi hari raya yang sudah ada dengan perayaan yang lebih bermakna dan selaras dengan ajaran Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan demikian, Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan yang berorientasi pada kebahagiaan duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang dalam. Pada hari Idul Fitri, umat Muslim dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan sunnah yang menambah keberkahan dalam perayaan ini. Salah satu sunnah yang dianjurkan adalah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, memakai pakaian terbaik, serta menggunakan wewangian bagi laki-laki. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk mengucapkan takbir sejak malam Idul Fitri hingga sebelum pelaksanaan sholat, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Idul Fitri merupakan salah satu rangkaian ibadah utama yang dilakukan pada pagi hari sebelum perayaan dimulai. Sholat ini dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan terbuka, dan diikuti dengan khutbah yang mengingatkan umat Islam akan pentingnya ketakwaan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Setelah sholat, umat Muslim biasanya saling bermaaf-maafan sebagai wujud penyucian diri dan mempererat hubungan sosial. Selain itu, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan bentuk kepedulian sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar dapat ikut merasakan kebahagiaan di hari raya.
Dengan adanya zakat fitrah, diharapkan tidak ada seorang pun yang merasa kesulitan dalam menyambut hari kemenangan ini. Tradisi yang berkembang di berbagai negara dalam merayakan Idul Fitri juga memiliki kekhasan tersendiri. Di Indonesia, misalnya, tradisi mudik menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Lebaran. Mudik adalah perjalanan pulang kampung yang dilakukan oleh masyarakat perantauan untuk berkumpul dengan keluarga besar. Selain itu, ada pula tradisi berbagi makanan khas seperti ketupat, opor ayam, dan berbagai hidangan lainnya yang menjadi simbol kebersamaan dan kebahagiaan di hari raya. Di beberapa negara Muslim lainnya, seperti di Timur Tengah, Idul Fitri juga dirayakan dengan meriah, meskipun dengan tradisi yang sedikit berbeda. Misalnya, di Arab Saudi, masyarakat merayakan Idul Fitri dengan menggelar jamuan makan besar bersama keluarga dan sahabat. Sementara di Turki, perayaan ini dikenal dengan nama Şeker Bayram atau Festival Gula, di mana anak-anak biasanya menerima permen dan hadiah dari orang tua dan kerabat. Meskipun dirayakan dengan berbagai cara di setiap negara, esensi dari Idul Fitri tetaplah sama, yaitu sebagai hari kemenangan, hari saling memaafkan, dan hari untuk mempererat tali silaturahmi. Dalam konteks modern, perayaan Idul Fitri juga semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Banyak orang yang tidak bisa pulang kampung menggunakan media sosial atau aplikasi video call untuk tetap bisa bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman mereka. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, tetapi juga merupakan simbol dari 2 kemenangan besar yang diraih umat Islam. Pertama, kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsu dan menahan diri dari makan, minum, serta berbagai hal yang dapat membatalkan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kedua, kemenangan dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana kaum muslimin berhasil meraih kejayaan atas kaum Quraisy. Dengan demikian, Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk merayakan keberhasilan dalam 2 aspek, spiritual dan sejarah perjuangan Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah sudah memiliki tradisi perayaan yang dirayakan dengan penuh kemeriahan. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, kaum Jahiliyah pada masa itu memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengganti 2 hari tersebut dengan hari yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyebutkan bahwa Allah telah menggantikan 2 hari raya kaum jahiliyah dengan hari-hari yang lebih mulia, yaitu hari kemenangan dan pengampunan bagi umat Islam. Seorang ulama besar, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, dalam kitabnya Risalah fil Aqaid, menjelaskan bahwa 2 hari yang dirayakan oleh masyarakat jahiliyah tersebut dikenal dengan nama Nairus dan Marjaan. Kedua hari tersebut berasal dari tradisi Persia kuno dan dirayakan dengan cara pesta pora, mabuk-mabukan, serta tarian yang berlebihan. Rasulullah SAW kemudian mengganti perayaan tersebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga umat Islam memiliki perayaan yang lebih bermakna dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan agar umat Muslim dapat merayakan kebahagiaan dengan cara yang lebih baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra, di mana beliau mencantumkan hadits Rasulullah SAW yang memperingatkan agar umat Islam tidak meniru perayaan kaum non-Muslim. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang meniru tradisi perayaan kaum ajam, non-Arab, seperti Nairus dan Mihrajan, serta terus melakukannya hingga akhir hayat, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Oleh karena itu, Islam datang untuk memberikan alternatif perayaan yang lebih baik, penuh keberkahan, serta memiliki nilai ibadah yang tinggi. Hari Raya Idul Fitri memiliki banyak keutamaan yang membuatnya lebih dari sekadar momen kemenangan setelah berpuasa. Salah satu keutamaannya adalah janji pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan sholat Idul Fitri.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika umat Islam telah menyelesaikan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya bahwa setiap pekerja pasti akan menerima upahnya. Allah kemudian bersaksi bahwa Ia telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang berpuasa dan merayakan Idul Fitri dengan penuh keimanan. Bahkan, dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan serta mengampuni segala dosa yang telah lalu. Makna dari Idul Fitri bukan hanya sebatas mengganti pakaian lama dengan yang baru, meskipun dalam Islam dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik pada hari raya. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib menjelaskan bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang tampilan luar, melainkan tentang peningkatan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa hari raya bukanlah milik mereka yang hanya mengenakan pakaian baru, tetapi bagi mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Idul Fitri bukanlah untuk mereka yang hanya berhias dengan pakaian dan kendaraan yang megah, tetapi bagi mereka yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti mengenakan pakaian baru saat Idul Fitri dilarang. Justru, mengenakan pakaian terbaik dianjurkan sebagai simbol kebersihan hati dan kebahagiaan dalam merayakan hari kemenangan. Selain itu, berpakaian baik pada hari raya juga menjadi bagian dari syiar Islam. Akan tetapi, hal tersebut harus diiringi dengan semangat menjalankan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati, sehingga perayaan Idul Fitri menjadi lebih bermakna. Secara keseluruhan, Hari Raya Idul Fitri adalah waktu yang penuh berkah dan kegembiraan bagi umat Islam. Ini adalah hari di mana mereka kembali kepada fitrah, kesucian, merayakan kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsu, serta mengenang kemenangan dalam perjuangan Islam. Maka, sudah sepantasnya Idul Fitri dirayakan dengan ibadah, kebaikan sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Idul Fitri bukan sekadar momen untuk berpesta, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah dan makna di balik perayaan Idul Fitri, hari kemenangan yang bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kembali ke fitrah, meraih ampunan, dan memperkuat silaturahim. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur, bukan hanya dengan pakaian baru dan hidangan lezat, tetapi juga dengan hati yang bersih dan ibadah yang semakin meningkat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan di hari yang suci ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.